Hal yang terpenting dalam kehidupan kita kan melayani, bukan memberi persembahan, bukan itu. Hal yang terpenting dalam kehidupan kita bukan doa puasa atau kita hafalkan ayat Alkitab, tidak. Tapi hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mengenal Tuhan. Katakan amin. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Mengapa Papa rindu sekali untuk dikenal? Ada Hosea 6 ayat yang ke-3. Marilah kita bagaimana mengenal dan bagaimana lagi berusaha. Ada apa? Sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Perhatikan. Kalau ada kata berusaha itu tergantung siapa? Tergantung kita. Kenapa dua kali firman ini mengulangi kata yang sama? Mengenal. Saya ulangi lagi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Dalam tahun baru ini, di samping kita sibuk mempersiapkan semua planning, rencana ke depan, apa yang harus kita hadapi dan sebanyak hal. Tapi jangan lupa dasarnya adalah mengenal Dia dalam hal apapun juga. Saudara yang sibuk dalam semua pelayanan, kegiatan apa, jangan lupa konsep ini mengenal Dia. Suami istri menikah sekian lama sekalipun, maka tanggung jawab suami istri yang paling penting, dan itu akan berlangsung seumur hidup pernikahan, yaitu saling mengenal. Suatu hari seks akan berhenti. Kalau usia kita sudah lanjut dan kita tidak bisa lagi melakukan hubungan itu, kita berhenti. Bekerja pun akan berhenti kalau kita sudah tua. Tapi satu yang gak pernah berhenti selama pasangan masih hidup, yaitu mengenal Dia. November yang lalu awal, waktu pemakaman mami saya itu diminta oleh satu keluarga yang akan melangsungkan ucapan syukur pernikahan mereka yang ke-65 tahun di September 2010. Nah, saya itu kaget, masih lama begitu kok ngomong sekarang. Waktu keluarga ini merayakan 60 tahun pernikahan, saya hadir. Nah, 65 tahun ini mereka minta supaya saya hadir. Nah, dia adalah kakak kandung hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Om Damaris. Ini kakak kandung. Om Damaris itu cuma 2 bersaudara kakak adik. Om, kenapa Om minta saya? Bukan berarti saya mau apa-apa. Saudara, umur mereka sudah 80 tahun lebih, yang menikah 65 tahun. Kalau mereka menikah umur 20 tahun, sudah 85 tahun umur. Nah, saya kaget waktu mereka beri pernyataan itu. Saudara, dan di situ kami suami istri bersyukur untuk kepercayaan Tuhan dalam hal pernikahan itu. Jadi walaupun sekian puluh tahun orang itu menikah, maka yang perlu dikerjakan cuma satu, saling mengenal. Kalau suami istri mau belajar rendah hati untuk saling mengenal dan tidak saling ngotot dengan pendapatnya sendiri, maka pernikahan itu akan langgeng atau bahagia karena mengenal. Terus begitu. Apalagi saudara masih muda-muda dalam usia pernikahan, belajar punya konsep mengenal. Karena itu berlangsung seumur hidup. Saya ulangi lagi, seks akan berhenti, cari duit akan berhenti kalau kita sudah tua. Tapi saling mengenal. Akhir Oktober 2006 saya dapat kesempatan yang langka, mungkin gak akan ada lagi. Saya hadir di pernikahan yang ke-80 tahun. Bayangkan, itu pertama kali dalam hidup saya. Opa umur 113 tahun, Oma umur 97. Jadi waktu Oma menikah di umur 17 tahun. 80 tahun menikah. Anak menantu sudah mati semua, yang mereka cucu dan cicitnya. Nah, waktu saya hadir, mereka ada di kursi roda, dua-dua di kursi roda. Tapi heran, mereka dua masih bisa bergurau. Saya tuh kagum sekali. Maka itu mengenal, itu nggak akan selesai sampai umur berapapun kita. Katakan apa? Berapa tahun pun kita jadi Kristen, kita harus tetap mengenal. Karena setiap hari ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan ungkapkan beberapa hal dari apa yang kita tahu selama ini.
Yang pertama tadi, kalau kita dengar kesaksian dari saudara Ferdi, bayangkan adiknya yang sudah sekolah Alkitab, sudah melayani. Kenapa bisa menjual Yesus? Karena menikah. Jangan salahkan dia. Karena kalau kita jujur, mungkin kita pun bisa seperti dia waktu kita kecewa. Betul tidak? Ada kekecewaan. Pasti kita nggak tahu ada masalah apa. Saudara, kita lihat kasus saudara Jenry. Tadi pagi saya ketemu dia di LP dan dia sukacita luar biasa. Oh, dipikir kan sepele sekali, dia cuma bonceng orang. Dan itu pun dia dimintain tolong. Dan yang dibonceng jatuh meninggal, kok bisa dia diusus? Sampai sekarang secara logika kita akan bertanya, Tuhan ada di mana kalau begitu? Kenapa Tuhan diam? Bayangkan dari September awal sampai sekarang ini. Kenapa? Kita bisa berusaha nyalakan siapa-siapa. Kita bisa bayangkan sebagai papa mama, kerjaan ditinggal semuanya itu kita bisa bayangkan. Terus kita mau marah sama siapa? Kita dengar keluarga Jenry ini, mereka orang yang mengasihi Tuhan. Mereka bukan orang yang macam-macam, yang aneh-aneh. Walaupun sebagai orang Papua, Pak, sungguh kami bangga lihat Bapak sebagai orang Papua, luar biasa. Mendidik anak-anak bisa takut-takut, Tuhan kami itu bangga betul. Tapi kalau kita lihat, kenapa Tuhan izinkan? 2 hari sebelum Natal, saudara, saya dengar berita di Amerika, dan itu sungguh luar biasa. Ada orang di penjara 35 tahun, vonisnya 50 tahun. Nah, setelah dijalani 35 tahun, baru tahu kalau bukan dia yang bersalah. Dia ditahan waktu umur 24 tahun. Nah, yang mengagetkan saya, dengarkan. Waktu diwawancara di TV, gempar itu Amerika. Termasuk ibunya sudah tua. Aduh, waktu saya dengar berita itu saya ikut menangis terharu imannya. Kalimat terakhir waktu diwawancarai, kenapa kamu bisa bertahan 35 tahun di penjara padahal kamu gak salah? Kamu berkata, kamu bisa mengampuni hakim, jaksa yang menjatuhkan hukuman itu. Kata terakhir yang mengagetkan, saya anak Tuhan. Dan saya belajar untuk mengampuni. Saudara, 35 tahun. Bayangkan, jadi waktu dia keluar, dia umur 59. Karena ditahan umur 24. Nah, terus ibunya sudah 80 tahun lebih, diwawancara juga. Dia bilang, itu iman kami sekeluarga dari dulu. Yesus itu mengampuni. Salah satu pertanyaan, kalau gitu mereka kan orang yang setia, bukan orang yang macam-macam. Lalu Tuhan itu di mana? Nah, ini pertanyaan yang selalu muncul. Ayo kita berusaha untuk mengenal Dia. Dalam banyak hal, kita harus terus mengenal. Lukas 14, saudara. Ayo kita lihat ini. Jangan lupa ya Yosua 6 ayat 3 tadi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Gak main-main, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal. Lukas 14. Ada hal yang serius kita harus pelajari. Maka itu perlu sekali dalam hidup kita itu mempersiapkan segala hal yang gak baik sekalipun. Bukan untuk apa-apa, supaya kita belajar menjadi pemenang. Mulai ayat yang ke-25, Lukas 14 mulai ayat yang ke-25. Pada suatu kali, banyak orang, bayangkan sudah banyak, bagaimana orangnya? Ayo baca bagaimana jumlahnya? Berduyun-duyun. Jadi nggak putus-putus barisan itu mengikuti Yesus dalam perjalanan. Berkali-kali kita menemukan itu di dalam Alkitab. Orang-orang mengikuti Yesus, orang-orang mengikuti Yesus. Masih ingat ketika dia pernah menegur mereka, kamu ikut aku hanya karena mau lihat mujizat, hanya mau makan roti gratis saja, dan macam-macam lagi. Nah, sebagai pemimpin normal, pasti seorang pemimpin akan bangga ketika diikuti orang begitu banyak. Betul nggak? Pasti bangga, bukan? Tapi lihat sikap Yesus sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Nah, ini ada 3 syarat yang harus kita perhatikan sebagai murid Yesus. Biar di tahun yang baru ini kembali komitmen kita, janji ketaatan kita, penyerahan hidup kita kepada Tuhan, itu kita nyatakan, perbarui. Amin. Siap untuk itu? 1 ayat 26 ini ya.
jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ibunya, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.